Banyak korban penganiayaan yang cacat permanen, namun tidak banyak yang pandai mengeksplor penderitaannya itu melalui kata-kata manis dan public speaking yang mumpuni seperti yang dilakukan oleh Agus. Ternyata di tempat kerjanya, Agus memang dikenal sebagai kepala waiters yang bermulut manis, namun pandai pula melontarkan kata-kata yang tajam menusuk. Benarkah banyak yang menyebut Agus kena karma? Saat suaminya sakit dihujat sana-sini, apakah Elmi akan setia mendampingi dan mengurus Agus hingga sembuh? Pemirsa, belakangan di media sosial banyak bermunculan meme-meme Agus Salim, korban penyiraman air keras. Video parodi Agus mengucapkan Agus sedih, Agus kecewa dengan nada rintihan yang melengking menjadi perbincangan panas netizen karena bak drama di sejumlah sinetron. Publik menilai Agus Salim terlihat piawai meracik dan mengeksplor penderitaan itu melalui kata-kata manis dan public speaking yang mumpuni. Maklum, Agus Salim memang dikenal sebagai kepala waiters yang bermulut manis namun tak segan melontarkan kata-kata yang tajam menusuk hati. Dan korban dari kata-kata Agus Salim adalah karyawannya yang bernama Aji alias JJS yang akhirnya meluapkan kemarahannya dengan menyiram Agus Salim dengan air keras. Elmi Nurmala yang ditemui pun mengakui jika Agus Salim suaminya merupakan sosok yang tegas. Emosionalnya ini banget gitu, apapun kayak apa sih namanya ya, refleks gitu loh, langsung apa gitu, langsung sedih, langsung ketawa, apa gampang gitu. Kalau aku agak susah gitu. Elmi Nurmala mengakui jika ia memang naksir Agus Salim sejak pandangan pertama, sekalipun Agus Salim sempat menguji kesungguhan cintanya. Sejak pertemuan di kafe yang sama, Elmi Nurmala dan Agus Salim mengaku sama-sama mantap untuk menjalin cinta hingga naik pelaminan. Sayangnya keduanya enggan menyebut tanggal pernikahan mereka yang mengaku dirayakan secara sederhana itu. Sekalipun Agus tak henti memuji kepribadian sang istri yang menawan. Yang paling Agus suka, dia orang cuek, nggak banyak ngomong. Agus suka sama orang-orang seperti itu karena tipikal Agus kan orangnya suka penasaran gitu kan. Nggak suka yang terlalu wow gitu, nggak suka sih. Aku lebih suka kayak dia pas ini memang cuek, nggak banyak ngomong gitu. Ya ada kalanya kita suka bercanda bareng gitu, tapi ada tempatnya yang kita bercanda bareng gitu. Dia tahu memposisikan tempatnya di mana tempatnya itu gitu. Itu yang aku suka dari dia, walaupun memang orangnya cuek banget gitu. Ya begitulah modelnya, orang introvert sama orang yang liar kayak saya gitu. Elmi Nurmala dan Agus Salim menyadari jika karakter mereka bertolak belakang. Elmi Nurmala yang mengaku malu-malu, sebaliknya Agus Salim menyebut dirinya seorang yang senang tampil hingga di akun media sosialnya penuh dengan aksi jogetnya nan gemulai. Hingga Elmi Nurmala menyebut suaminya itu memiliki gaya yang jauh lebih lembut dari perempuan. Lemah lembut, lebih lembut dari wanita kayaknya. Iya, emang dia dulu alay, kan dia pemain TikTok ya. Setiap saat TikTok, terus TikTok aja gitu. Kalau dari yang lain sih oke-oke aja, cuma itu doang sih TikTok mulu dia. Tadinya sih kesel, cuma ya mungkin dia buat hiburan aja kayak gitu. Aksi Agus Salim di media sosial yang belakangan menyebar di jagat maya justru menguak siapa dirinya. Dan benar saja ia bukan hanya pandai berjoget, namun benar-benar memanfaatkan media sosial untuk mengumbar penderitaan. Bahkan beberapa kesempatan ia sukses melontarkan kata-kata disertai teriakan, diiringi tangisan dan memilukan akibat derita yang dialaminya itu. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Sebab itulah Elmi Nurmala terlihat berpikir ketika disinggung soal kesetiaan cintanya kepada Agus Salim. Apalagi Agus Salim kini dalam kondisi nan memprihatinkan dan tentu saja akan membutuhkan perawatan ekstra. Selain itu, kini suaminya sakit serta dihujat sana-sini. Lantas, apakah Elmi Nurmala akan setia mendampingi dan mengurus Agus hingga sembuh?
Ya cuman kalau aku tanyain sayang tuh sayang nggak sih sama abang, cinta nggak sih, tuh nggak pernah mau ngakuin ya. Nggak tahu kebesaran gengsi kali. Enggak, sayang kok, sayang. Hah? Sayang. Sayang, coba bang tanya sama sayang ke kalau dulu tuh abang nyebelin nggak sih? Dikit. Nyebelin? Dikit. Sekarang nyebelin nggak? Enggak. Nggak. Kenapa nggak nyebelin? Ya nggak nyebelin aja. Sekarang sayang nggak sama abang? Sayang. Beneran? Ya. Hah? Iya, abang. Sayangnya sedikit Iya, apa banget? Sofiku, iya. Sayangnya, Maunya dikit apa banyak? hah? Maunya dikit apa banyak? Tanpa batas. Ini lagi berusaha belajar lah menerima dengan kondisi yang seperti ini ya. Ya siapa sih yang nggak, siapa yang mau suaminya dibikin begini ya. Kita juga nggak nyangka, cuma kadang-kadang aku ngerasa kita di sini korban gitu ya. Aku juga korban, suami begini. Kadang-kadang kenapa sih orang-orang tuh kayak menyudutkan saya, seakan-akan jadi saya penjahat gitu kan. Padahal kan di sini saya berusaha nemenin abang. Ya mungkin dengan kekurangan aku yang begini ya, tapi di hati saya nggak ada niat untuk meninggalkan Bang Agus gitu. Pengennya sama-sama apapun itu kesulitannya kita hadapin sama-sama ya abang ya, insya Allah kita sama-sama belajar untuk ngadepin situasi yang berbeda dari sebelumnya ya. Ya semoga kita bisa gitu ya, berdoa aja semoga kedepannya lebih dipermudah, nggak ada halangan apapun, dan ya tetap bersama-sama intinya gitu ya bang ya. Terlepas dari puja dan puji, Elmi Nurmala dan Agus Salim, nyatanya sosok Agus Salim seolah menjadi momok bagi karyawan kafe di beberapa tempatnya bekerja. Terbukti ketika tim barista mendatangi lokasi tempat Agus Salim bekerja, tak satu pun karyawan di sana berani angkat suara. Itu kali, soalnya Agus dari sini resign udah lama. Iya, tahun berapa itu 2003 ya? Ya, Agus itu resign itu 3 bulan sebelum Lebaran. Tahun kemarin pindah ke sini. Cuma Seberang gini. oh, seberang. Di sini kejadiannya. Samping ini? Iya, Kate. Oke. Nah itu di situ. Kalau di sini mau udah nggak ada teman-temannya, soalnya udah resign semua di sini mah. Berbanding terbalik dengan karyawan kafe tempat Agus Salim bekerja, warga sekitar yang sempat menyaksikan aksi penyiraman air keras yang dilakukan Aji terhadap Agus Salim justru tak segan menceritakan peristiwa mengerikan yang terjadi pada Minggu malam 1 September 2024 lalu. Iya, depan toko saya. Oh? Depan toko saya. Oh, depan toko abang. Di Iya. mana persisnya bang? Boleh ditunjukin bang? Awal kejadiannya ya mulanya di situ. Terus teriakannya di sini, jatuhnya di sini. Minta tolong di sini ya. Malam itu dia dibuntutin sama si Aji itu tersangkanya, lalu dicegat di situ depan warung saya, lalu disiram. Ini warung bapak ya? Iya, Oh, disiram di samping warung saya lah situ. Iya. Pak, boleh Sementara itu, Aji yang kini berada di tahanan dalam kondisi baik menurut kuasa hukumnya. Aji tinggal menunggu jadwal sidang setelah Kamis kemarin berkasnya dianggap sudah lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sudah ya, hari ini agenda pelimpahan tahap 2 dari pihak kepolisian ke Kejaksaan, menyerahkan alat bukti dan tersangka. Tadi sudah dilaksanakan dan berjalan lancar gitu. Ya kita tinggal tunggu proses persidangan saja. Nanti kan dari Kejaksaan berkasnya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diagendakan persidangan. Ya kita tunggu info lah sama-sama ya. Kondisi Aji sehat sih. Tadi saya udah sempat ketemu juga karena proses tadi pelimpahan sempat ada interview dari Kejaksaan melalui Aji langsung mengecek seluruh profil-profilnya dia, berkas-berkasnya, dan tadi saya mendampingi di sampingnya dengan tim, dan Aji sehat, alhamdulillah.
kasihan sih, maksudnya lihatnya dia dari awalnya normal, matanya bisa melihat dengan normal, tiba-tiba terkena bencana musibah, tiba-tiba dia jadi tidak bisa melihat, matanya jadi cacat gitu. Aku sih sangat prihatin sih lihatnya, dan karena kejadiannya juga cepet banget gitu ya, disiram air keras dan disengaja lagi, bukan tidak disengaja kan itu. Jadi kayak bingung aja kenapa bisa setega itu. Karena kan di awal kan Agus mencari empati di setiap sosial media kan, tapi ternyata yang dia lakukan itu salah dan harus menyalahkan orang lain juga yang sudah membantu dia. Kok bisa ya ada kayak gitu, udah ditolongin, udah dibantu untuk dia biar bisa sembuh seperti biasa lagi, tapi ternyata malah menyerang balik orang yang udah membantu. Karena kan udah dibantu tapi nggak sesuai sama prosedur yang harusnya disuruhnya untuk berobat, tapi untuk yang lain-lain, dan juga nggak diinfo juga kan sama dia untuk dipakai apa uangnya. Saya pikir sih masalah ini terjadi karena jumlah donasinya yang cukup fantastik dan ketidakjelasan dari awal waktu pengumpulan donasi kepada keluarga Agus, dari yayasan kepada keluarga Agus. Jika memang digarisbawahi, harusnya kalau misalnya untuk penggunaan donasinya harus ada pemberitahuan atau gimana peraturan seperti itu, mungkin keluarga Agus tidak melakukan kesalahan seperti ini, kesalahpahaman seperti ini. Jadi saya pikir keluarga Agus karena ketidaktahuannya jadi menganggap uang yang masuk ke rekeningnya itu merupakan hak dia. Lantas apakah Agus Salim akan memaafkan perbuatan Aji? Dan bagaimana pula sikap Agus ketika dibandingkan dengan Faisal, korban penganiayaan brutal yang membuat matanya buta dan enggan mengumbar ratapan ke muka publik?